Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MSK akan menjelaskan tentang instrumen TGA atau termografimetri analisa dengan saya Abidisa Nabila NIM 014. Saya Naura Muhammad dengan NIM 064. Saya Anita Nazura dengan NIM 009. Saya Yana Triginati dengan NIM 028. Saya Dewi Janatila dengan NIM 031. Saya Ismita Dwi Ardiana dengan NIM 037. Selamat menyaksikan. Pengertian TGA merupakan teknik untuk mengukur perubahan berat dari suatu senyawa sebagai fungsi dari suhu maupun waktu. Instrumen ada 3. Yang pertama yaitu termografimetri isotermal atau statis. Konsepnya itu sampel dibawa dengan cepat ke suatu suhu target tertentu, misalnya 300 derajat Celcius, lalu suhu dijaga konstan cukup lama. Instrumen mencatat perubahan massa terhadap waktu pada suhu itu. Lalu yang kedua ada termografimetri dinamis. Nah, konsepnya itu sampel dipanaskan atau didinginkan dengan laju pemanasan tetap, misalnya 5, 10, 20 derajat Celcius per menit dari suhu awal ke suhu akhir. Instrumen mencatat perubahan massa sebagai fungsi suhu. Lalu yang ketiga ada termografimetri kuasi statis. Nah, konsepnya itu kombinasi antara isotermal dan dinamis. Suhu dinaikkan bertahap, misalnya dari 50 ke 100, 150, 200 derajat Celcius dan seterusnya. Dan pada setiap langkah suhu ditahan sampai massa relatif stabil sebelum naik ke langkah berikutnya. Prinsip kerja dari TGA yaitu analis termografimetri adalah mengukur perubahan massa sampel padat seiring waktu dan perubahan suhu dalam lingkungan yang terkendali menggunakan timbangan presisi dan tungku yang diprogram untuk memanaskan sampel sehingga dapat menganalisis dekomposisi, penguapan, atau oksidasi material berdasarkan penurunan atau peningkatan berat yang tercatat pada kurva. Nah, ini berguna untuk menentukan stabilitas termal, kadar air atau pelarut, dan komposisi material. Fungsi dan kegunaan TGA yaitu yang pertama untuk menentukan temperatur dan perubahan berat reaksi dekomposisi, analisa komposisi kuantitatif, serta menentukan kandungan air. Lalu yang kedua, analisa reaksi dengan udara, oksigen, atau gas reaktif lainnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur laju evaporasi, seperti untuk mengukur emisi campuran cairan yang mudah menguap. Lalu yang keempat, dapat mengukur material yang ditambahkan ke beberapa makanan, seperti silika gel dan titanium dioksida. Lalu yang kelima, dapat menentukan kemurnian suatu material, senyawa organik ataupun material organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan dan preparasi sampel pada instrumen termografimetrik analisis atau TGA. Nah, tahapan ini tuh penting untuk memperoleh hasil analisis yang akurat. Tahap yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Itu meliputi instrumen TGA, crucible, serta alat bantu seperti spatula atau pinset. Nah, seluruh alat itu dipastikan bersih dan siap untuk digunakan. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel. Sampel dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan bila perlu, agar tetap homogen dan bebas dari kontaminan. Tahap berikutnya itu ada penyiapan crucible. Nah, crucible itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, lalu ditimbang dalam keadaan kosong untuk mendapatkan massa awal. Kemudian dilakukan pengambilan dan penataan sampel. Nah, sampel itu diambil sebanyak kurang lebih 5-20 mg, kemudian dimasukkan ke dalam crucible dan diratakan tanpa dipadatkan, agar pemanasan itu berlangsung secara merata. Setelah itu dilakukan penimbangan sampel dengan tujuan untuk memperoleh massa awal sampel secara presisi. Crucible yang berisi sampel itu kemudian dipasangkan pada instrumen TGA dengan hati-hati. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengaturan kondisi analisis, meliputi laju pemanasan, rentang suhu, serta jenis dan aliran gas. Kemudian ada tahapan terakhir, itu ada analisis TGA, di mana perubahan massa sampel akan direkam sebagai fungsi suhu dan waktu untuk mengetahui karakteristik termal dari material. Selanjutnya yakni analisis sampel, di mana analisis sampel ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama, tahap pengambilan sampel. Sampel diambil secukupnya dan dipastikan mewakili bahan yang akan dianalisis. Yang kedua, yaitu preparasi sampel, di mana sampel ini dikeringkan atau dihaluskan agar pemanasan merata, kemudian ditempatkan pada wadah TGA. Yang ketiga, pengaturan kondisi alat. Jadi ditentukan suhunya, laju pemanasan, dan jenis gas yang digunakan selama analisis. Kemudian yang keempat, proses pemanasan. Jadi sampel dipanaskan, kemudian perubahan massanya dicatat oleh alat
secara terus-menerus. Yang kelima, analisis hasil. Jadi, penurunan massa dianalisis untuk mengetahui kadar air, degradasi, dan residu. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi semua tahapan disimpulkan stabilitas thermal dan karakteristiknya berdasarkan hasil TGA. Selanjutnya yaitu penerapan industri pada instrumen TGA atau Thermographimetric Analysis. Metode ini menganalisis thermal yang digunakan untuk mengganti perubahan massa suatu bahan ketika dipanaskan pada kondisi atmosfer tertentu. Instrumen ini membantu memahami sifat thermal dan komposisi materialnya. Pada bidang industri farmasi, dapat menentukan kadar air dalam bahan obat, menguji stabilitas thermal bahan aktif, dan menganalisis komposisi eksipien. Manfaatnya yaitu sebagai menjamin kualitas dan keamanan produk obat dan mendukung penentuan kondisi penyimpanan. Lalu pada industri pangan, alat ini digunakan untuk analisis kadar air dan zat volatil, lalu penentuan kandungan abu atau mineral, dan evaluasi stabilitas bahan selama pemanasan. Manfaatnya sebagai menjaga mutu dan daya simpan produk pangan dan mendukung pengendalian kualitas bahan baku. Analisis hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni peran TGA dalam analisis kualitas sekam padi. Thermographimetric Analysis atau TGA merupakan metode yang sangat sesuai untuk mengevaluasi kualitas biomasa sekam padi karena mampu mengukur perubahan massa sebagai fungsi suhu dan waktu. Kemudian, yang kedua terdapat kurva TGA. Kurva tersebut akan menunjukkan tahap 1 yakni tahap kehilangan kadar air, kurang lebih 30-150 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua terdapat tahap 2 yakni pelepasan bahan volatil, yakni kurang lebih 200-400 derajat Celcius. Kemudian tahap 3 degradasi lignin dan karbon tetap kurang lebih 400-600 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir tahap 4 yaitu residu abu lebih dari 600 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi kualitas biomasa berdasarkan hasil TGA, ada 4 yaitu kadar air rendah, fraksi volatil tinggi, karbon tetap moderat, dan kadar abu rendah. Lalu ada kelebihan penggunaan TGA dalam studi kasus. Yang pertama, membutuhkan sampel kecil dan waktu yang relatif singkat, serta menggambarkan perilaku thermal biomasa secara menyeluruh. Untuk kesimpulannya, TGA efektif digunakan untuk menilai kualitas sekam padi sebagai bahan bakar biomasa dengan menentukan kadar air, fraksi volatil, karbon tetap, dan residu abu. Data ini membantu mengevaluasi efisiensi pembakaran serta potensi masalah operasional dalam pemanfaatan sekam padi sebagai sumber energi. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.